Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Tondro dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan UAS peralatan tambang. Gak perlu berlama-lama, saya mulai. Untuk soal pertama, jelaskan jenis-jenis dan fungsi dari peralatan tambang. Yang A, decline, kemudian yang B, underground drilling machine. Nah, untuk degradasi sendiri adalah alat berat yang penting dalam kegiatan pertambangan, khususnya untuk penggalian dan pemindahan material. Keunikannya terletak pada sistem pengoperasiannya yang menggunakan bucket yang digantung pada boom panjang dan kuat. Bucket ini digali ke tanah, diisi material, lalu diangkat dan diayunkan untuk dipindahkan ke lokasi lainnya. Nah, untuk jenis-jenis dragline sendiri itu ada crawler mountain, well mountain, drop mountain. Nah, untuk crawler mountain tuh jenis yang paling umum menggunakan roda kelabang tunggal rantai untuk bergerak sehingga cocok untuk medan bertempur berlumpur dan tidak rata. Kemudian well mountain menggunakan roda ban sehingga lebih fleksibel dan cepat berpindah, namun terbatas pada medan yang keras dan stabil. Yang truk mountain dipasang di atas truk besar, memberikan mobilitas tinggi dan cocok untuk proyek skala kecil. Nah, untuk fungsinya itu, roller mountain itu penggalian dan pemindahan material dalam segala medan, termasuk berlumpur dan tidak rata. Jadi, eh, berbeda dengan eh, well mountain tadi ya. Kalau dia pakai ban karet, kalau yang roller mountain ini dia pakai roda kelabang, roda rantai, jadi bisa lebih lebih fleksibel untuk digunakan di area berlumpur dan jalanan yang tidak rata. Untuk keunggulannya sendiri itu traksi dan stabilitas tinggi, cocok untuk proyek yang jangka panjang. Jadi biasa digunakan untuk pertama di PT perusahaan tambang yang jangka panjang. Terus kelemahan mobilitas rendah, membutuhkan waktu dan persiapan untuk berpindah lokasi. Karena beratnya itu, jadi membutuhkan waktu dan persiapan untuk berpindah lokasi. Kemudian well mounted, fungsinya itu penggalian dan pemindahan material di medan keras dan sangat stabil. Kemudian keunggulannya mobilitas tinggi, cepat berpindah kalau berpindah lokasi. Kemudian kelemahan traksi dan stabilitas lebih rendah dibanding roller mounted. Kemudian untuk truk mountain, fungsinya itu untuk penggalian dan pemindahan material untuk proyek skala kecil, terutama di lokasi yang terpencil ya. Jadi untuk lokasi-lokasi daerah yang enggak terlalu apa, yang membutuhkan proyek skala kecil, itu digunakannya yang truk mountain untuk pengalian biasanya. Untuk keunggulan mobilitas tertinggi, mudah diangkut ke berbagai lokasi karena ukurannya yang kecil mungkin dibandingkan yang lain. Kemudian kelemahan kapasitas dan jangkauan terbatas dibanding jenis lainnya. Nah, untuk underground drilling machine sendiri itu adalah alat berat yang digunakan untuk melakukan penguburan di bawah tanah. Alat ini memiliki berbagai jenis dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, jenis-jenis underground drilling machine ini yang pertama itu ada eh, rotary drilling machine. Rotary drilling machine itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang persuasive drilling machine sama rotary precision drilling machine. Untuk rotary drilling machine itu pengertiannya eh, menggunakan mata bor yang berputar untuk melakukan pengeboran. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk batu, tanah, dan batuan keras. Untuk jenisnya itu ada precision drilling machine, menggunakan gerakan pukulan untuk melakukan pengeboran. Alat ini cocok untuk pengeboran batuan keras. Jadi dia memukul memukul gitu ya untuk pengeborannya. Nah, kemudian yang rotary precision drilling machine ini menggabungkan gerakan putaran dan pukulan untuk melakukan pengeboran.
Alat ini cocok untuk pengeboran batuan keras dan tanah yang berlumpur. Jadi untuk alat ini dia gabungan dari putaran kayak ngegiling gitu sama pukulan. Kemudian jenis-jenis underground drilling machine. Eh, untuk yang kedua ini drill jumbo, alat berat yang digunakan untuk pengeboran lubang bukaan di bawah tanah. Alat ini memiliki beberapa lengan yang dapat digunakan untuk melakukan pengeboran secara bersamaan. Drill jumbo sering digunakan untuk pembuatan terowongan, tambang bawah tanah, dan bangunan bawah tanah. Jadi biasa dia digunakan untuk pembukaan pembukaan terowongan untuk ke bawah tanah. Untuk fungsi underground drilling mesin sendiri itu untuk pengeboran lubang bukaan, untuk pengeboran lubang pemasangan tiang pancang, pengeboran lubang untuk pemasangan kabel listrik dan utilitas lainnya, pengeboran lubang untuk pengambilan sampel batuan, pengeboran lubang untuk peledakan. Nah, yang nomor dua itu uh, peserta ujian disuruh menjelaskan tentang siklus operasi dan komponen peralatan tambang. Yang pertama itu electric shovel, yang kedua LHD atau load holder. Nah, untuk electric shovel sendiri itu siklusnya itu yang pertama dia akan menarik bucket, kemudian mengangkat bucket, kemudian dia mengayunkan, menurunkan bucket dan membuang material. Jadi dia pertama tuh menarik bucket, kemudian dia mengambil mengambil material, kemudian mengangkat bucketnya, kemudian diayunkan eh, untuk ke lokasi atau enggak ke dump truck yang ingin membawa material tersebut. Kemudian diturunkan ke dump truck itu ke dump truck itu ke dalam damnya atau enggak untuk pemindahan material. Kemudian dia mendamping. Nah, untuk yang YouTube-nya saya sediakan di sini. Kemudian, nah, untuk komponennya itu eh, komponen electric shovel sendiri itu ada boom, eh, lengan panjang itu boom. Ini boom lengan panjang yang digunakan untuk mengangkat dan mengayunkan bucket. Kemudian ada bucket sendiri. Bucket adalah alat yang digunakan untuk menggali dan mendamping atau membuang material. Kemudian eh, ada support kabel ya. Oh, kabel ini pendukung yang membantu menumpang berbagai bagian dari alat gali elektrik ini. Kabel ini bisa terhubung ke berbagai struktur seperti lengan atau bomnya, bucket, atau bagian lain untuk memberikan dukungan dan stabilitas. Kemudian ada saddle block, komponen yang digunakan sebagai tempat pengait atau hooknya sebagai kabel hose atau kabel lainnya yang digunakan untuk menggerakkan bucket. Kemudian hose kabel, kabel pengangkatan yang digunakan untuk mengendalikan gerakan naik turun bucket atau alat gali dalam proses penggalian. Kemudian ada frame, struktur berbentuk A yang digunakan sebagai bagian dari mekanisme lengan atau boom untuk mendukung gerakan naik turun dan keluarnya bucket. Kemudian itu ada housing, bagian yang menutupi atau melindungi beberapa komponen internal dari elemen dari luar atau lingkungan kerja. Kemudian ada yang paling penting untuk jalan tuh ada crawlernya, sistem track atau roda yang membantu pergerakan alat gali shovel itu sendiri di berbagai jenis medan atau permukaan tanah. Kemudian ada stick, bagian yang menghubungkan bucket dengan boom dan memungkinkan untuk mengendalikan arah atau sudut bucket saat digunakan dalam proses penggalian. Kemudian masuk ke load hold LHD atau load hold dam. Untuk siklus operasinya itu
mirip-mirip lah untuk uh, eksavator. Cuman dia eksavator tuh nggak ada holdingnya. Ada. Cuman dia tuh kalau eksavator nggak terlalu. Lanjut untuk eh, siklus operasinya itu pertama dia loading, memuat material. Kemudian tuh dia karena dia di underground, itu kan biasa underground sempit, dia akan menyesuaikan posisinya untuk pengangkutan ke pemindahan materialnya. Tuh, kemudian masuk ke rolling, kemuat, kemudian habis muat, dia akan dumping, menumpahkan material ke truk atau dump truknya, atau enggak untuk memindahkan material, kemudian dia akan returning kembali ke posisi semula. Dia siklusnya akan seperti itu terus. Saya memberikan link YouTube juga. Kemudian lanjut ke komponen. Komponen hold down. Nah, yang pertama itu ada kabin. Kabin itu ya area untuk operator untuk mengendalikan mesin selama operasi pertambangan bawah tanah. Kemudian armsnya berguna untuk mengangkat bucketnya. Kemudian bucket untuk uh, memuat material, untuk mengangkut material. Kemudian ada main engine, mesin utama yang memberikan daya dukung untuk menggerakkan mesinnya. Kemudian ada bucket tip, dirancang untuk menangani beban dan gesekan. Kemudian ada diesel system yang mengelola dan mengarahkan gas buang yang dihasilkan oleh mesin diesel selama operasinya. Kemudian lanjut ke juga biasa dalam LHD ini ada komponen hydraulic system digunakan untuk mengontrol gerakan bucket, lengan, dan komponen lainnya. Cuman saya nggak masukkan. Ada juga poros roda, bagian yang menghubungkan roda dengan rangka alat berat, memungkinkan pergerakan dan dukungan beban. Kemudian ada dumping mesin, sistem yang memungkinkan pembuangan material yang diangkut dari bucket. Ada juga cooling sistemnya yang menjaga suhu mesin agar tetap optimal selama operasi intensif. Karena di bawah tanah tuh eh, oksigennya biasa kurang. Karena biasa juga kan di underground dipasangkan ventilasi. Kemudian juga ada electric system, sistem listrik yang menyediakan daya untuk berbagai fungsi elektronik pada alat. Nah, lanjut, nomor 3, menjelaskan sistem operasi dari peralatan tambang, sertakan dengan gambar di bawah ini. Yang pertama itu blast hole drill machine, kemudian dan berjalan atau enggak belt conveyor. Yang pertama tuh blast hole drill machine. Nah, untuk itu ada penentuan lokasi lubang. Jadi eh, operator memastikan lokasi lubang yang ingin dibor, kemudian penyesuaian mesin. Apakah di lokasi tersebut mata bor itu cocok, apakah batuannya keras atau lunak. Kemudian pengeboran lubangnya, habis pengeboran lubangnya itu ekstraksi boran dan peledakan. Nah, untuk eh, lebih jelasnya itu operator memasukkan parameter pengeboran seperti kedalaman, diameter lubang ke sistem kendali. Kemudian sistem kendali mengirimkan sinyal ke unit penggerak untuk menggerakkan drill bit. Drill bit berputar dan membuat lubang peledakan. Nah, untuk penentuan penentuan untuk sistem operasi itu
ya, penentuan lokasi bor, dan persiapan mesin, pemilihan alat bor, konfigurasi alat bor, pengaturan kedalaman bor, pengaturan suhu bor, pengeboran, maintenance, dan perawatan. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian lanjut ke nah, yang belt conveyor. Untuk belt conveyor ini pertama itu dia operator tuh menggunakan APD sebelum persiapan menyalakan mesinnya. Kemudian pemuatan material pada bannya, belt conveyornya, kemudian menggerakkan sabuknya menggunakan mesinnya, sistem engine, kemudian pemisahan dan pemilihan, kemudian pengeluaran material, kemudian kendali otomatis. Nah, untuk langkahnya itu motor penggerak menggerakkan beltnya, kemudian pembersih belt membersihkan belt dari kotoran dan material yang menempel. Material yang akan diangkut diletakkan di atas belt. Kemudian belt bergerak membawa material ke tempat tujuan. Biasanya ini belt conveyor uh, digunakan pada tambang batu bara jika jarak dari lokasi stockpile ke pelabuhan itu terlalu jauh. Nah, kedua peralatan tambang tersebut memiliki peran penting dalam operasi pertambangan. Blast hole digunakan untuk membuat lubang peledakan yang merupakan langkah awal dalam proses penambangan. Dan juga belt conveyor digunakan untuk mengangkut material hasil penambangan ke tempat pengolahan atau pemuatan. Nah, kemudian nomor 4, disuruh menjelaskan secara ringkas peralatan di bawah ini: stacker, reclaimer, sama tunnel bore machine. Yang pertama untuk pengertian stacker reclaimer adalah peralatan tambang yang digunakan untuk memuat atau stacking dan membongkar reclaiming material dalam jumlah besar seperti batu bara, biji besi, dan pasir. Stacker reclaimer terdiri dari dua bagian utama, yaitu stacker dan reclaimer. Nah, untuk stacker sendiri itu bagian yang digunakan untuk memuat material ke dalam tumpukan. Stacker memiliki lengan yang dapat bergerak untuk mengambil material dari conveyor dan kemudian memuatkannya ke dalam tumpukan. Bisa dilihat dari sini ya, kayak gasing gitu. Dia akan memuat material. Nah, untuk yang reclaimer ini sendiri adalah bagian yang digunakan untuk membongkar material dari tumpukan. Reclaimer memiliki lengan yang dapat bergerak untuk mengambil material dari tumpukan dan kemudian membongkarnya ke dalam conveyor. Sistem operasi stacker reclaimer ini sendiri, eh, sistem operasinya itu operator memasukkan parameter penumpukan seperti ketinggian dan lebar tumpukan ke sistem kendali. Kemudian sistem kendali mengirimkan sinyal ke unit penggerak untuk menggerakkan stacker. Kemudian stacker bergerak dan menumpukan material hasil penambangan. Operator memasukkan parameter pengambilan seperti ketinggian dan lebar tumpukan ke sistem kendali. Kemudian sistem kendali mengirimkan sinyal ke unit penggerak untuk menggerakkan reclaimer. Reclaimer bergerak dan mengambil material hasil penambangan dari tumpukan tersebut. Nah, untuk stacker reclaimer ini memiliki peran penting dalam operasi penambangan. Alat ini digunakan untuk mengatur hasil penambangan agar mudah untuk diangkut uh, ke tempat pengolahan atau pemuatan. Kemudian membahas tentang tunnel bore machine atau TBM. Ini adalah mesin berat yang digunakan untuk membuat terowongan bawah tanah. TBM terdiri dari beberapa komponen utama. Kalau TBM ini mirip-mirip tadi, yang alat satunya cuman lebih besar. Kemudian komponen
TBM itu ada cutter head, bagian yang digunakan untuk memotong batuan. Cutter head memiliki mata bor yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap gesekan. Kemudian ada shield, bagian yang melindungi TBM dari runtuhnya batuan. Shield terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap tekanan. Kemudian ada drive machine, bagian yang menggerakkan TBM. Drive machine me mekanisme terdiri dari mesin penggerak dan sistem transmisi. Kemudian support system, bagian yang mendukung TBM selama pengeboran. Support system terdiri dari sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Nah, untuk sistem operasi TBM itu, operator pertama memasukkan parameter pembuatan terowongan seperti diameter ke dalam terowongan ke sistem kendali. Kemudian sistem kendali mengirimkan sinyal ke unit penggerak untuk menggerakkan cutting head. Cutting head berputar dan membuat lubang terowongan. Material hasil pembuatan terowongan dikeluarkan dari lubang terowongan oleh sistem eksternal. IBM memiliki peran penting dalam operasi pertambangan. Alat ini digunakan untuk membuat terowongan untuk keperluan transportasi tambang atau infrastruktur lain. Sekian dari presentasi saya untuk ujian akhir semester untuk matkul peralatan tambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.